Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan seluruh jamaah Mushola Al-Falah, mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur, selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid atau Mushola Al-Falah, yang saya hormati dan saya cintai juga pengurus Majelis Ta'lim malam Selasa, para tokoh masyarakat, para orang tua. Alhamdulillah malam Selasa ini kita bisa berkumpul dan bermuajaah kembali di tempat yang barokah. Mudah-mudahan kita dilimpah curahkan rahmat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nuhdiyah wa nuqaddimu li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i wal amilin wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ru'i jami'an malaikatil muqarrabin summa ila arwa'i awliya'il mutaqaddimin wa sultanil awliya' syam'iyatin wal qadir jilani radiyallahu anhu summa ila arwa'i awliya'il mutaakhirin wa sultanil musannifi hadzal kitab fatul qari wa syari'al bayyuri summa ila arwa'i ulama'i wa awliya'i hadhihi al-qaryah wa usulihim wa fara'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara dara'ihum wa ja'alil jannata maswahum ya'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina baita karumatihim summa ila arwa'i jami'i ahli al-qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wal magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan ila arwahihim jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah Pondok Umum. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dara'ihum wa ja'alil jannata maswahum ya'li darajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum taklim kita baca Qiraatul Basmalah. Semoga iman kita bertambah dan bertambah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna Islami dina
kulli kitabin ansalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin allazina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Belum terima. Nyangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita bahas apa? Salat sunnah qobliyah ba'diyah. Ya. Kan kodok sholat. Oh, yang ada 5 itu. Gerhana, istisqa, ya, baru nyampe situ. Lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Was sunanu at-tabi'atu lil faraidi. Salat sunnah yang mengikuti salat wajib. Ini udah kemarin tapi baru qobliyah subuh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini. Iya. Kemarin ini kita salat sunnah yang mengikuti salat fardu atau salat wajib, yang disebut juga dengan salat rawatib atau qobliyah ba'diyah. Sab'ata asyara raka'atan itu ada 17 rakaat. Kita hitung 17 raka'atal fajri. Asal kalimatnya adalah raka'atani, tapi kemudian karena diidofahkan pada kalimat al-fajr, maka nunnya dibuang menjadi raka'atal fajri. Bacanya tetap raka'atal fajri. 2 rakaat fajar alias salat qobliyah subuh.
Sholat qobliyah subuh sudah kita jelaskan kemarin, memiliki beberapa nama. Masih ingat apa aja? Coba dah. Sholat sunnah, fajar, sholat qobliyah subuh, terus sholat sunnah barod, terus sholat sunnah wusto, satu lagi sholat sunnah godat. Nggak apa-apa, kemarin lupa, sekarang nggak ingat. Besok lupa lagi, terus nggak ingat lagi, nggak apa-apa. Namanya manusia, tempatnya salah dan lupa. Ya, itu nama-nama lain dari qobliyah subuh. Kata Nabi, 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih bagus daripada dunia seisinya. 2, sekarang lanjutannya. Banyak sepi aja bro. Baik. Banyak sepi aja saat subuh. Jamaah paling 2 sab. Iya, harus banyak. Salat subuh itu paling berkah. Karena kata Nabi, burika ummati fi bukuriha. Umatku itu dilimpahkan keberkahan oleh Allah fi bukuriha pada waktu pagi. Tuh. Jadi siapa yang bangunnya paling pagi, dia paling berkah. Karena dilimpahkan keberkahan sama Allah. Bukan paling siang. Salat subuh jam 7. Sengaja kagak pakai kunut biar dikira salat duha. Nah, kalau salat pakai kunut kan ketahuan, subuhnya kesiangan. Alhamdulillah saya lagi tengok-tengok pengamin. Nah, ini kayak intel itu, hitam itu. Kenapa saya cemas? Kalau kurang dari 40 itu nggak ada walinya. Tapi kalau pas 40 aja minimal tuh ada wali satu di tengah-tengah kita. Siapa walinya ya saya kagak tahu. Bisa bapak-bapak, bisa bapak-bapak, nggak ada yang tahu, dirahasiain Allah. Tapi kalau kita kumpul 40 orang dalam majelis yang baik, majelis yang diridhoi Allah, itu nilainya atau dihadiri satu walinya Allah. Yang jadi wali ya cuma Allah yang tahu siapa. Nah ini pas 40 orang. Pas. Tadi saya hitung 39. Datang Bang Amin. Nah ini walinya baru datang. Walinya baru datang. Iya pas banget ya Pak ya. Pas banget 40. Pas banget. Alhamdulillah, paling enggak jangan kurang dari 40. Kadang-kadang 60, kadang-kadang 50. Asal jangan kurang dari 40. Jadi ada walinya di tengah-tengah kita. Enggak tahu siapa walinya. Ya, kita lanjutin lagi. Wa arba'un qabla zuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Boleh dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh 4 rakaat langsung, karena sholat sunnah yang dikerjakan siang hari itu tidak disyaratkan harus masna-masna. Apa masna-masna? 2-2, enggak. Kecuali sholat malam. Kalau sholat malam harus dilakukan 2-2. Sholatul lail masna-masna. Sholat malam artinya sholat sunnah malam hari tidak boleh kalau tidak dikerjakan 2 rakaat. Itu banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sholat taraweh di luaran sana, sholatnya 11 rakaat,
dengan tarawih 8, witirnya 3, lalu prakteknya 4-4-3. Nah, itu tidak boleh, tidak sah, nggak sah. Yang ngomong tidak sah itu bukan saya. Yang ngomong tidak sah itu ulama. Ada kitabnya, ntar saya baca. Saya ulang, yang ngomong tidak sah itu bukan saya, bukan. Kalau mau tarawih 8 rakaat, silakan nggak apa-apa. Cuma tetap 2-2-2-2. Tambah witirnya boleh 21, 21, boleh 3 sekaligus, boleh. Kalau witir 1 rakaat pun boleh. Ustadz bisa aja, orang ada hadis nabinya kok. Di kitab Bulughul Maram ada, di kitab Riyadhus Shalihin ada. Nabi itu kalau sholat 11 rakaat, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Hadisnya memang ada, betul. Hadisnya itu sahih sekali. Iya, hadis itu dari Sayyidah Aisyah, istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Cuma masalahnya, apakah isi hadis itu menerangkan tentang salat tarawih? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Apakah hadis itu hadis yang secara khusus membahas tentang sholat tarawih? Ternyata bukan, tidak. Saya baca hadisnya. Ka khabari Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhana wala ghairihi ala 11 rakaatan. Nabi Muhammad itu tidak pernah menambahkan sholat pada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Lalu beliau salam fi kulli arba'i rakaatin taslimatun. Setiap 4 rakaat beliau salam 1. Terus latas an husnihinna, jangan kamu tanya tentang nilai positifnya. Bagus banget, cakep banget. Nah, orang Nabi aja ngerjain ke 4-4-3 11. Masa Ustadz bilang malah nggak boleh dan dibilang tidak sah? Nah, itu yang timbul pertanyaan. Apa iya ini dalil sholat taraweh? Ini tentu bukan sholat taraweh. Kok tahu itu bukan sholat taraweh? Lihat depannya hadis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi. Nabi itu tidak pernah menambahkan 11 rakaat di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, tidak pernah menambahkan ala 11 rakaatin, lebih dari 11 rakaat. Coba, yang jadiin kita sanksi itu bukan sholat tarawih ada di mana? Di luar bulan Ramadan. Nabi tidak pernah menambahkan sholat di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Emang ada sholat tarawih di luar bulan Ramadan? Enggak ada. Maka hadis ini secara jelas tidak menerangkan tentang sholat tarawih. Bukan. Terus sholat apa Ustaz? Sholat witir. Kalau sholat witir emang rakaatnya 11. Tidak lebih dari 11. Tapi nggak ada orang Pondok Ungu yang ngerjain sholat witir sampai 11. Nah, yang paling tekun buat ibadah nggak saya rasa orang. Iya kan? Emang nggak boleh kalau 3? Lah boleh. Jangan lagi 3, 1 aja boleh. Utsman bin Affan itu kalau sholat witir 1 rakaat. 1. Bapak-bapak boleh tiru dah, saya setuju banget. Sholat witir 1 rakaat, tapi dalam 1 rakaat itu ngatamin Quran. Kuat. Ya kulhu 3 kali. Gampang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha kasabat. Tuh, ini jelas ini.
Jadi kita orang-orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah emang ngikutin guru-guru kita. Guru kita ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Kongki Nur Ali, Kiai Haji Mukhtar Tabrani, Kiai Haji Muhajir, Kiai Haji Muhajirin Amsar, Kiai Haji Muhammad Nur PLN. Kita ke Jakarta lagi Kiai Haji Marzuki, ya, Guru Marzuki. Terus siapa lagi? Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ada lagi Kiai Haji Syafi'i Hazami. Itu kan macannya Betawi itu Kiai Haji Syafi'i Hazami. Gak pernah mondok pesantren, tapi ngaji majlis taklim kayak gini. Datang majlis taklim, beliau punya karya kitab. Ngarang kitab beliau. Padahal kagak pernah mondok, cuma rajin ngaji sono kemari. Dan nggak ada yang sholat tarawihnya 11 rakaat, kagak ada. Semuanya juga 20 rakaat tambah witirnya 3. Nggak ada itu guru-guru kita. Ya kita ngikutin guru-guru kita aja. Man yaqtada aliman laqiyallaha saliman. Ikutin orang alim, ngikutin guru, ikutin orang alim, ngikutin kiai, insya Allah ketemu Allah selamat. Itu jangan goyah. Ya kalau orang tua sih saya yakin lah, nggak mungkin Pak Sardani, kagak mungkin Pak Haji Zain diumumin di musola. Oh bapak tahun ini kita tarawihnya 11 aja ya. Saya kagak bakalan itu, saya yakin. Tapi kalau anak-anak kita nggak tahu. Yang sekolahnya di SMA, SMP, kuliahan, rata-rata kan 11. Boleh. Sekali lagi boleh, silakan. Tapi jangan pernah mengatakan yang benar itu 11, yang 23 salah. Nanti kalau ada yang berani mengatakan yang 23 salah, berhadapan dengan santri Rubi. Nggak usah berhadapan sama kiainya, sama santri Rubi aja. Karena tidak ada dalilnya 11 rakaat itu nggak ada. Tapi boleh. Sama juga witir 11 kita ngerjainnya 3 lah boleh. Kalau kagak sembahyang guru, kagak ngapa-ngapa boleh. Malah ada yang mengatakan itu kalau makruh, kalau sunnah kebuatan rajin itu malah makruh. Karena jadi menyerupai wajib. Tapi ya kita kan orang awam, kita pengen pahala banyak, ya kerjain aja. Bismillah. Ntar gara-gara denger begini, udah besok tarawihnya jarang-jarang aja, duha jarang-jarang, takut dianggap wajib. Itu mah bukan karena dalil, emang orangnya bukan malas, bukan gelajis. Itu. Ya, ini jelas ya. Jadi 2 rakaat sebelum johor boleh, 4 rakaat lebih bagus. Kemudian timbul pertanyaan, kalau qobliyah Jumat ada apa enggak? Nah ini ada lagi nih sekarang. Bapak-bapak yang pada kerja di pabrik itu pasti punya teman-teman yang enggak mau qobliyah Jumat. Banyak sekali pabrik-pabrik. Ajannya 1. Katanya zaman Nabi ajannya 1. Yang ajannya 2 salah. Mekah Madinah sampai sekarang ajannya 2. Ustaz tahu, saya udah haji, udah umroh tiap tahun, saya tahu. Saya kalau umroh tuh sholat Jumatnya 2 kali, di Mekah sekali, sama di Madinah sekali. Ya ajannya 2 kali. Memang betul di zaman Nabi ajan Jumat itu 1 kali. Tapi tidak menjadi dalil bahwa tidak ada qobliyah Jumat. Tidak menjadi dalil. Kenapa? Sebab pada zaman Khalifah Utsman itu beliau menambahkan ajan 1 kali lagi. Berarti kan ada qobliyahnya. Apa dalilnya? Kita baca ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wal jumu'atu kazu'ri fima yusannu laha fayusannu qabla'a arba'un wa ba'da'a arba'un
Wal jumu'atu, sholat Jumat itu kazuhri sebagaimana sholat johor. Fima yusannula'a, apa-apa yang ada pada sunnahnya sholat johor itu juga ada pada sunnahnya sholat Jumat. Oke, paham? Oleh karena itu fa'nya fa'fasiha fayusannu qobla'a arba'un wa ba'daha arba'un, disunahkan sholat qobliyah Jumat 4 rakaat dan disunahkan pula ba'diyah Jumat 4 rakaat, sama persis dengan sholat johor. Bapak-bapak berapa rakaat? Enggak apa-apa, boleh. Saya juga 2 sama. 4 lebih bagus. Karena kalau 4 kita ketinggalan apa? Khutbah. Ini dalilnya kuat sekali. Apa riwayat Imam Muslimnya? Kita baca hadisnya. Ada di kitab Al-Baijuri halaman 137. Halaman 137. Kita baca dalilnya. Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Riwayat Imam Muslim. Idza shalla nalikane salat sapa ahadukum salat swijine sira kabeh. Al jumu'ata ing salat Jumat falyusalli moko becik salat sapa sira kabeh qabla ing dalem sadurunge salat Jumat arba'an ing 4 rakaat wa ba'da alan sak ba'dane sause salat Jumat arba'an ya 4 rakaat. Paham? Nggih. Nggih. Yang mana? Apabila kalian melaksanakan sholat Jumat, maka sholatlah sebelum sholat Jumat itu arba'an 4 rakaat. Sholat apa coba? Qobliyah. Wa ba'da'a, dan sesudah sholat Jumat arba'an ya 4 rakaat. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Kok aneh itu zaman sekarang ada orang yang berani-beraninya mengatakan sholat qobliyah Jumat itu tidak ada, bid'ah, sesat, nggak pernah dipraktekin Nabi. Ini kan nauzubillah min dzalik. Wa khabarut Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, anna ibn Mas'udin, sesungguhnya Ibnu Mas'ud sahabat dekat Nabi, kana yusolli qoblal jumu'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Kana yusolli pakai fi'il mudhari, yusolli. Yusolli itu fi'il mudhari. Apa arti fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu artinya lil istimrar, terus menerus, selalu, senantiasa, tidak pernah ninggalin. Artinya bagaimana? Ibnu Mas'ud itu senantiasa mengerjakan sholat qobliyah Jumat 4 rakaat dan juga ba'diyah Jumat 4 rakaat. Wa zahiru annahu yatawaqqafu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemungkinan besar atau jelasnya, wa zahiru, jelasnya Ibnu Mas'ud itu mengerjakan qobliyah Jumat 4 dan ba'diyah Jumat annahu yatawaqqafu minan nabiyyi. Beliau itu ngikutin Nabi. Ibnu Mas'ud ngikutin Nabi karena beliau hidup di zaman teman dekatnya Nabi. Masa kita masih ragu? Udah orang Betawi bilang udah danta banget. Kalau orang Jawa bilang wis ceto welo-welo. Udah danta banget ini. Makanya ya saya kesian itu. Saya nggak benci, nggak marah sama orang-orang kayak gitu. Cuma kesian. Iya, cuma punya dalil 2, kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Ama itu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang melakukan amalan tidak pernah aku perintah, kata Nabi, maka ditolak. Saya kesian itu pemahaman yang sempit.
Islam itu luas dan luas. Jangan dipersempit sama pemahaman kita yang cetek. Jangan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang kita punya itu sedikit. Nah, ilmu yang sedikit jangan digunakan buat nyala-nyalain orang. Jangan. Kalau kata Prabu Angling Dharma, orang yang baru punya ilmu kanuragan sejumput, dia akan mengira air kobokan adalah lautan luas. Tuh. Catat bang, jadiin status WA. Kalau ibarat belajar agama, orang baru tibang 1-2 hadis udah fatwa kemana-mana, merasa ilmunya udah paling tinggi. Padahal Allah ngingetin kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Belajar itu yang lama. Nggak boleh belajar instan. Ada pesantren kilat, mana ada pesantren kilat? Pesantren 2 hari pulang jadi kiai pakai udang-udang. Kagak ada. Engkong Kiai Nur Ali mondoknya lama di Mekah. Lama, belasan tahun. Juga guru saya mondoknya lama, puluhan tahun. Saya sendiri juga lama. Pokoknya nggak ada di kalender dan sampai kelewat. Masya Allah. Apa kata kitab Ta'lim Muta'alim? Ala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin zakain wa irsin wa istibarin wa bulgotin wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin. Orang kalau pengen dapat ilmu itu syaratnya 6. Gak bakalan kalau ada 6 ini dia bisa dapat ilmu kalau gak ada 6 ini. Apa itu zakat? Punya otak yang cerdas, artinya dia tidak terbelakang mentalnya. Kita ini cerdas semua. Kita punya modal yang sama. Dilahirkan telanjang, gak bisa apa-apa. Sama. Yang penting tidak terbelakang mentalnya, tidak Down syndrome. Ya, kita bisa punya kemampuan untuk dapat ilmu. Kedua, wa irsin, semangat yang tinggi. Rajin belajar, rajin taklim, rajin belajar. Karena orang yang belajar, orang yang pengen pintar tanpa belajar, itu ibarat apa namanya? Ibarat waman talabal uluma bi ghairi darsin ka'innin yu'aliju farja bikrin. Kalau santri ketawa, bapak nggak paham ya udah jangan ketawa. Orang yang pengen pinter tapi kagak mau belajar, ibarat orang impoten, kagak bisa bangun pisan, kawin sama perawan, kagak bisa mau nyampe kapan, kagak bisa. Itu maksudnya. Pengen pinter tapi kagak belajar, bagaimana mau dapat ilmu? Pak Irsin. Yang ketiga wastibarin, sabar. Belajar itu susah. Ngapalin alfiyah, ya Allah ada 1000 bait. Udah hafal Mahamin, naik lagi Ibnu Aqil, naik lagi. Astagfirullah, subhanallah. Terus aja. Usul fikih, kaidah fikih, ilmu fikihnya, tafsirnya, Al-Qur'annya, tajwidnya, hadisnya, mustalah hadisnya. Belum belajar lagi muqayyad sama mutlak, la ilaha illallah, nasakh mansukh. Ya Allah, emang gampang. Makanya ulama dimuliain banget sama Allah. Karena emang susah buat jadi orang berilmu itu susah. Wabul gotin harus ongkos. Beli kitab nggak pakai duit. Mondok mah kagak bayar, ongkos. Wa irsyadi ustazin, harus ada guru yang mumpuni. Gurunya harus benar-benar berkualitas.
nggak boleh emosian, nggak boleh ngamukan. Dikit-dikit santri dikeluarin, dikit-dikit santri dikeluarin. Orang mondok itu dari kagak bener biar jadi benar. Jangan udah di pondok, bocah udah mulai benar, baru tiba ngelanggar dikit dikeluarin. Ya ntar bocah di luarnya makin bader. Tuh, makanya ada santri saya, santri Ruby itu anak yatim lagi Pak. Saya nggak mau sebut namanya, nggak boleh. Saya berani sumpah, jujur. Itu ya Allah kamu loh. Itu bocah ya, mondoknya gratis. Gratis bener 100% gratis. Sekolahnya, mondoknya, seragamnya, kitabnya, makannya, semua gratis. Melanggar sekali, 2 kali, laporan ustadznya, bikin peringatan pertama, bikin peringatan kedua, yang ketiga udah sepakat para ustadz dikeluarkan saja. Saya nggak tega, anak yatim dikeluarin, saya kagak tega. Jangan, kita panggil orang tuanya, panggil bocahnya. Ini terakhir ya, jangan sampai melanggar lagi. Udah harus dikeluarin itu bocah, tapi tetap saya masih sabar. Alhamdulillah sekarang bener sekarang, udah nggak pernah melanggar, cakep. Anak yatim udah dapat 9 juz, dapat 10 juz, nah dia 1 juz kagak naik. Udah gimana kagak sabar ya, biarin. So saya mikir dia anak yatim, udah ada di pondok tuh udah bagus banget. Sekarang dia pulang, emaknya banting tulang, meres keringat nyari duit emaknya. Lah anaknya di rumah ntar sama siapa? Makin bader. Ntar dia nongkrong yang kagak karu-karuan. Ntar bagaimana Bang Haji? Kan guru-guru manggil saya Bang Haji, orang adik-adik saya ya. Adik-adik saya di pondok. Ntar dia jadi toksin, jadi racun buat santri yang lain. Ya makanya diawasi, dicegah, jangan sampai. Ya alhamdulillah sekarang bagus. Udah gak pernah melanggar lagi sekarang. Cakep dah. Apalanya juga udah mulai banyak. Jadi ada orang itu saatnya berubah. Asal kita sabar. Jangan dikit-dikit ngeluarin murid, dikit-dikit ngeluarin. Nah, sekarang kalau kita mau mikir, itu bocah nguntungin apa buat pondok? Bayaran lah kagak, apalah kagak. Kagak kan? Kecuali kalau dia bayaran, kali bayarannya gede, bapaknya bos, kiainya sering dapat, dikeluarin sayang biar bader juga jangan lah. Kiainya dapat upeti. Kan kagak sama sekali. Saya gratisin 100% gratis. Sampai sakitnya juga kita berobatin. Udah, jangan dikeluarin. Sekarang alhamdulillah berubah. Ada anak yatim tuh orang duku juga sama. Mondok baru berapa bulan nggak betah mau pulang. Bapak mamanya ke rumah mohon supaya jangan sampai berhenti. Ya nggak apa-apa, saya tunggu sampai anak ibu mau lagi balik ke pondok. Coba bagaimana orang baik saya. Itu bocah kabur di pondok Bang Eme, kagak mau balik lagi. Ibu mau bapak rayu, bapaknya bapak sambung, bapak tiri. Anak yatim. Rayu sampai anak itu mau balik lagi ke pondok. Saya tunggu mau nyampe kapan juga saya tunggu, biarin. Saya terima lagi. Kalau saya kejam udah berhenti, bayaran lah kagak. Saya berani sumpah. Nggak ada santri yang saya anggap sebagai sekedar santri. Semuanya itu saya anggap anak saya. Semuanya. Ya kita anak kita, ada yang benar baca kita bersyukur, ada yang rada bader ya tetap aja kita sayang kan ya. Namanya anak, sama santri juga begitu. Santri begitu, sama saya, sayang banget. Nah itu nyari guru harus punya jiwa welas asih, kasih sayang. Jadi berkah buat anak-anak, berkah. Nah yang terakhir wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Long time. Waktunya harus lama, minimal itu 3 tahun di kitab taklim. 3 tahun juga belum dandeh. Dandeh itu belum apa-apa, belum bisa apa-apa, baru timbang 3 tahun. Oh, paling enggak 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun baru top. Tuh, itu caranya kalau pengen dapat ilmu. Nanti kalau udah punya ilmu, mulia. Yang bilang siapa? Allah. Nah, ingat-ingat ini.
Orang berilmu dalam Al-Quran itu sebutannya ada 4. Tuh, bayangin. Yang nyebut Allah. Bahkan dimuliakan nama Allah tuh disebut syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Disebut urutan ketiga. Allah, malaikat, orang yang berilmu. Disebut ketiga. Kayak apa mulianya coba? Habis Allah, malaikat, orang yang berilmu. Disebut Al-Quran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wal malaikatu, dan malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang berilmu. Urutan ketiga. Apa sebutan orang berilmu dalam Al-Quran? Yang pertama itu Rabbaniyin. Ada juga Ribbiyun. Macam-macam. Rabbaniyin itu artinya hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah. Allah yang nyebut. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna wa bima kuntum tadrusun. Disebut di Al-Quran. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna wa bima kuntum tadrusun. Rabbaniyin, orang-orang berilmu itu jadi hamba Allah yang paling Allah sayangin, terdekat. Tapi orang punya ilmu juga harus siap nerima. Bang Rija, cobaannya paling banyak. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima du'ufu, dan seterusnya. Ya, cobaannya banyak banget. Ada yang kena cobaan penyakit, ada yang dianya benar, bininya kagak benar. Orang punya ilmu. Ada yang cobaannya dia anak, bapaknya kiai, anaknya pecandu narkoba. Nauzubillah min dzalik. Cobaannya banyak. Ada yang jadi kiai tergiur urusan dunia. Akhirnya ya dikit-dikit korupsi duit masjid, korupsi duit yatim. Ya Allah, cobaan banyak. Coba. Ada yang kiai merkosa santrinya sendiri. Ada apa dia? Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Cobaannya banyak. Makanya harus sabar. Sabar harus setinggi langit. Nauzubillah min dzalik. Nomor 1. Nomor 2, orang berilmu disebut ulama. Kata ulama dalam Al-Quran itu ada 2. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Disebut sama Allah ulama. Begitu kalau sambutan itu, yang saya muliakan para alim ulama, ya kan ya? Sebut karena emang dimuliakan Allah. Yang ketiga, orang punya ilmu itu disebut ahli zikri. Ahli zikir. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sebutannya ahli zikri. Allah yang nyebut. Dan yang keempat, sebutan orang berilmu itu ulul albab. Sebutannya. Apa ayatnya? Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Tuh. Mulia banget. Tik. Nah, mudah-mudahan anak kita jadi orang alim, sukses, orang berkah. Kita lanjutin lagi. Jadi qobliyah Johor itu ada 4 rakaat. Maka qobliyah Jumat juga ada. Lah kalau kagak mau sembahyang qobliyah Jumat, kagak ngapa-ngapa. Tapi jangan bilang orang yang sembahyang qobliyah Jumat itu salah, bid'ah, jangan. Punya ilmu dikit, lebih baik diamalin yang dikit itu, jangan digunakan untuk nyala-nyalain orang.
Wa arbaun qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar. Kalau udah isya bilangin saya. Udah? Belum? Oh iya. Ya. Wa arbaun qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat boleh. Kita rata-rata emang 2 semua ya. Apa nggak apa-apa. Wa rakaatani ba'dal maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib. Nah, sebelum maghrib kan nggak disebut. Tapi bukan berarti sebelum maghrib kagak ada qobliyahnya. Artinya tidak muakkada. Makanya di sini kagak ada qobliyah maghrib di sini ya. Habis azan langsung qomat, sama isya kagak. Habis ngaji langsung qomat. Ya kagak ngapa-ngapa. Cuma ya kan kagak sembahyang qobliyah maghribnya cuma malam Selasa doang ya. Iya, karena kita ngejar ngaji. Ya. Sesudah maghrib 2 rakaat wa salasun ba'dal isya'i, dan 3 rakaat sesudah isya. Tuh. Lu kok isya 3 rakaat? Nah, ada keterangannya yutiru bi wa'idatin min hunna. Jadi 3 rakaat itu dibagi 2. Yang 2 rakaat ba'diyah isya, yang 1 rakaat itu witir. Emang 1 cukup. 3 lebih afdol. 5 ya lebih utama. 7 lebih bagus lagi. 9 bagus banget. 11 sempurna. 13 kelewat. Udah 11 aja. Kok gak ada yang 11? Saya belum nemuin. Mau kiai alim kayak apa gak? Saya aja kagak sama. Gak. Ya paling witir ya 3 rakaat itu. Witir sebelum tidur apa sesudah tidur? Boleh dua-duanya. Jadi Umar sama Abu Bakar itu berdebat. Dua-duanya sahabat Nabi yang hebat. Berdebat. Kata Abu Bakar, Umar, witir itu yang bagus sebelum tidur. Jadi witir dulu baru tidur. Kata Umar, ya kagak bisa lah. Yang namanya witir itu harus sesudah tidur. Paling bagus dijadiin penutup sholat. Jadi kamu udah sholat tahajud, udah sholat taubat, sholat macam-macam, tutuplah dengan witir. Itu paling utama. Ya kan pada zaman beliau masih ada nabi. Kebenaran mutlak. Kalau ada nabi yang ngomong ya udah pasti benar mutlak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa kalau nabi ngomong itu ya Allah yang menyampaikan, cuma lewat lisan nabi aja udah pasti benernya. Nanya dua-duanya, ya Rasul, sholat witir itu yang benar habis tidur apa sebelum tidur? Kata Nabi, dua-duanya benar. Kamu Abu Bakar sholat witirnya sebelum tidur karena hati-hati. Hati-hati takut-takut ntar kagak bangun tahajud. Akhirnya udah tahajud kagak, witir kagak. Tapi kamu Umar, kamu bilang sesudah tidur, itu kamu berdasarkan keyakinan. Karena kamu yakin pasti tiap malam bangun. Bapak-bapak model yang mana ini? Model Abu Bakar apa model Umar? Dua-duanya orang. Akhirnya sebelum tidur ya orang, bangun tidur ya kesiangan. Nah kita kalau Ramadan ngikutin siapa? Abu Bakar udah pasti. Karena witir dulu baru tidur. Habis tarawih kan? Tidur. Emang boleh witir sebelum tidur? Boleh. Udah kita terangin. Cuman ntar begitu bangun tahajud jangan witir lagi. La witroni fil lailati. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Nggak boleh. Kalau udah witir sebelum tidur ya udah ntar malam tinggal tahajud, taubat, sholat hajat, sholat apa kek, sholat tasbih. Gitu ya, jangan witir lagi. Dah cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin rabbighfirli walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.